Pembangunan Kota Madiun tidak lepas dari peran serta masyarakat untuk taat membayar pajak maupun retribusi daerah. Pajak serta retribusi daerah yang masuk ke pemerintah Kota Madiun dalam pendapatan asli daerah atau PAD akan kembali kepada masyarakat. Hal itu diwujudkan dalam program kegiatan pembangunan Kota Pendekar. Untuk itu, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Kota Madiun memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha dan bisnis di Kota Madiun terkait Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Jumat 8 Desember 2023. Beberapa komponen yang masuk di dalam pajak daerah diantaranya obsen pajak seperti pajak kendaraan bermotor, balik nama kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak reklame. Selain itu juga terkait pajak bumi dan bangunan perkotaan, pajak barang jasa tertentu, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sementara retribusi daerah dibagi menjadi 3, diantaranya retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Dengan sosialisasi ini diharapkan pelaku usaha maupun masyarakat dapat lebih memahami dan taat dalam pembayaran pajak maupun retribusi lainnya. Selain itu, beberapa perubahan tarif juga akan diberlakukan tahun 2024 mendatang. Sosialisasi Perda Nomor 9 Tahun 2023 ini adalah amanah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang KPD. Prinsipnya di Perda Nomor 9 ini ada jenis pajak yang naik, ada jenis pajak yang turun, itu sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Nanti kita sesuaikan sesuai dengan regulasi yang ada. Jenis pajak yang ada perubahan diantaranya pajak parkir, ya, itu jadi 10%. Terus ada yang naik pajak hiburan yang awalnya itu 50% menjadi 60%. Sementara itu, dalam kesempatan ini juga dihadiri langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Dalam sambutannya, perubahan ada untuk penyempurnaan, apalagi perubahan terkait aturan. Semakin maju kota, semakin banyak penyesuaian yang dilakukan demi kesejahteraan masyarakat. Apalagi pajak dan retribusi yang menyumbang pendapatan bagi daerah. Perda Nomor 9 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah ini harus tersosialisasikan dengan baik kepada para pelaku usaha, khususnya di bidang pelayanan dan jasa. Melalui sosialisasi ini, Wali Kota berharap pengusaha khususnya mampu menerapkan dan mengikuti aturan yang diterapkan di Kota Pendekar. Ya, sosialisasi wajib pajak itu aturan-aturannya ada perubahan-perubahan, maka semuanya harus taat pada perubahan. Kota semakin maju, itu perkembangan NGOP, perkembangan apa kan semakin naik. Itu kita sesuaikan, PAD harus kita sesuaikan. Artinya apa? Kalau itu kita sesuaikan, kita nanti tidak melanggar. Dan keramaian itu bermanfaat bagi kesejahteraan. Jangan keramaian tidak membawa kesejahteraan. Keramaian orang luar, devisa dari luar masuk, itu untuk kesejahteraan kita. Berupa pajak, berupa kegiatan-kegiatan. Tapi devisa kita tidak boleh bawa keluar. Jadi kota yang kita bangun itu membawa orang ke sini, membawa devisa. Nah, orang-orang yang ada di kota harus sejahtera. Salah satunya pajak semakin banyak. Ya, optimalisasi PAD itu yang jelas potensi yang ada di lapangan jangan sampai tidak terdeteksi. Karena potensi yang ada di lapangan itu akan mengangkat kesejahteraan masyarakat karena pendapatan semakin naik. Itu yang harus di lapangan. Tapi jangan sampai membuat yang sifatnya merugikan pengusaha. Itu sudah nggak boleh. Potensi pendapatan daerah terus dioptimalkan pemerintah Kota Madiun melalui Bapenda setempat. Selain itu, penagihan piutang kepada wajib pajak juga terus ditingkatkan. Untuk itu, melalui berbagai program yang sudah diterapkan, diharapkan wajib pajak mampu memenuhi kewajibannya serta mendapatkan pelayanan yang optimal. Kriswanto, JTV, Madiun.